Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi. Thumma nakhussu khususan khususan li hadrati syekhina wa murabbi ruhina Syekh Abdul Karim Nirboyo, Syekh Marzuki Dahlan Nirboyo, Syekh Mahrus Ali Nirboyo, Syekh Ahmad Idris Marzuki Nirboyo, Syekh Khadijah Hadiniyah, Syekh Abdul Aziz Mansur Bajul Gowang, Ma'asum Jawhari Nirboyo, Irsyad Bangannya. Anna Allah yu'li darjatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa addim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, atas segala karunia-Nya, atas kesehatan yang diberikan, atas waktu yang diluangkan, atas ketertarikan hati yang diberikan, atas segala apapun yang bisa menunjang kita, sehingga alhamdulillahi rabbil alamin kita bisa berkumpul kembali, kita bisa berjumpa kembali dalam rutinitas pengajian kita, yakni pengajian Ahad siang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertepatan dengan hari terakhir Jumadil Akhir, di mana di malam hari nanti, atau tepatnya setelah maghrib, kita memasuki yang namanya bulan Rajab. Sesuai dengan apa yang dilakukan proses ru'yatul hilal atau proses melihat rembulan yang dilakukan oleh Lajnah Falakiyah NU, menetapkan bahwasanya ketika semalam atau ba'dal maghrib, ba'dal isya itu tidak terlihat hilal, maka ditetapkan hari Minggu ini atau pagi hari ini masih masuk dalam tanggal di bulan Jumadil Akhir, sehingga tanggal 1 bulan Rajab itu baru masuk di setelah maghrib hari Ahad. Kemudian tanggal 1-nya atau tanggal 1 paginya itu adalah hari Senin. Jadi kalau dalam penanggalan Islam, ibu-ibu, penanggalan Islam atau Hijriyah itu kan menggunakan rembulan.
menggunakan perputaran bulan. Kemudian maka pergantian harinya kalau di Masehi itu setiap jam 12 malam 24.00, kalau di Hijriyah, kalender Hijriyah itu menggunakan jam 6 sore atau jam 18. Maka di setiap maghrib itu terjadi pergantian hari. Kalau di Masehi itu paginya dulu baru malam, tapi kalau di kalender Hijriyah itu malamnya dulu baru pagi. Maka tanggal 1 Rajab masuknya kapan? Ya nanti habis maghrib. Nanti habis maghrib berarti nanti malam itu malam tanggal 1 Rajab atau malam 1 Rajab. Besok pagi, Senin pagi itu tanggal 1 Rajab. Maka puasanya kapan? Puasanya besok pagi. Lah katanya orang-orang hari Minggu, Pak Ustaz. Katanya orang-orang hari Minggu. Jadi kalau di kalender pada umumnya itu kan sifatnya masih prediksi, Ibu-ibu ya. Sifatnya masih prediksi. Sama seperti kita itu di kalender kita udah ada tuh tanggal puasa kapan, tanggalnya lebaran kapan. Tapi itu kan sifatnya prediksi. Lah nanti kalau di tanggal tersebut ternyata memang malamnya itu terlihat bulan, di waktu sidang isbat biasanya kan kita kan kalau mau puasa, kalau mau lebaran nungguin yang namanya sidang isbat. Kalau di sidang isbat ternyata diputuskan hilal atau rembulannya terlihat di malam itu, ya maka masuklah tanggal 1 bulan Ramadan atau masuklah tanggal 1 bulan Syawal. Tapi kalau tidak terlihat, ya maka tidak memasuki bulan Ramadan, meskipun di kalendernya itu udah tanggal 1 Ramadan. Jadi yang di kalender itu sifatnya masih prediksi, siap-siap kita. Nah ternyata semalam ketika dilihat oleh Lajnah Falakiyah PBNU, ternyata masih belum terlihat hilalnya. Maka tanggal 1 Rajab itu baru masuk di malam nanti atau setelah maghrib. Jadi itu ibu-ibu untuk tanggal kemarin juga Mama Ki kan nanya, tanggal berapa? Tanggal 1 Rajab itu hari apa? Hari Minggu apa hari Senin? Apa malah hari Sabtu? Jadi saya bilang kalau nungguin dulu hasil proses Ru'yatul Hilal. Ru'yatul Hilal itu proses melihat bulan, ibu-ibu. Ru'yatul Hilal itu tidak hanya dipakai ketika bulan Ramadan. Tidak hanya dipakai di saat bulan Ramadan atau di bulan Syawal untuk menentukan lebaran dan puasa. Tapi juga digunakan untuk di bulan-bulan setelahnya. Di semua bulan digunakan. Cuma yang paling inti biasanya digunakan di bulan Ramadan, Syawal, kemudian ada lagi bulan Rajab seperti ini, kemudian bulan Sya'ban, kemudian ada lagi bulan untuk penentuan tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian penentuan tanggal 1 Muharram, itu juga digunakan. Maka perbedaan tanggal 1 Rajab hari apa itu sudah biasa, ibu-ibu. Seperti halnya kita berbeda dalam penentuan tanggal 1 Ramadan. Biasanya kalau saudara kita yang di Muhammadiyah pakainya hisab. Hisab itu bagaimana? Ya udah pakai hitung-hitungan astronomi. Cukup dihitung saja, tidak perlu melihat rembulan. Nggak perlu harus benar-benar melihat rembulan. Cukup pakai hitung-hitungan saja. Maka kalau di kalendernya Muhammadiyah kita sudah bisa melihat nanti di tahun berapa, puluhan tahun ke depan nanti awal Ramadannya kapan, Rajabnya kapan, lebarannya kapan, itu sudah terlihat semuanya karena pakai hitung-hitungan. Tapi kalau di kita, untuk berhati-hati di kita dalam Nahdlatul Ulama, kemudian mayoritas ulama-ulama kita, pemerintah negara kita juga, Kementerian Agama, itu menggunakan proses Ru'yatul Hilal. Ru'yatul Hilal dengan melihat apakah bulan terlihat
di akhir bulan itu, di tanggal 29 misal, tanggal 29 itu dilihat hilalnya terlihat nggak. Kalau hilalnya udah terlihat, berarti sudah memasuki bulan baru. Kalau hilalnya belum terlihat, maka itu masih di bulan tersebut, berarti tanggal 30. Berarti tanggal satunya hari besoknya. Itu ibu-ibu. Jadi insya Allah untuk tanggal 1 Rajab itu dimulai nanti malam. Lah maka ibu-ibu, alhamdulillahirabbil alamin, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih Allah berikan umur panjang sampai bulan Rajab ini. Allah masih memberikan kita kenikmatan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjumpai kembali bulan Rajab. Ayo kita ingat-ingat, di tahun kemarin kita masih menjumpai bulan Rajab, dan kita di tahun kemarin itu berdoa, ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Di tahun kemarin alhamdulillah kita sudah berdoa seperti itu, dan di hari ini alhamdulillah kita akan memasuki lagi yang namanya bulan Rajab. Maka kita berdoa kembali, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berkahi bulan Rajab, Engkau berkahi bulan Sya'ban, dan Engkau sampaikan pula kami kepada bulan Ramadan. Karena bulan Rajab itu adalah termasuk salah satu bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Dikatakan bahwasanya syahrul Rajab syahri wa syahru Sya'ban syahru wa syahru Sya'ban syahri wa syahru Ramadan wa syahru Ramadan syahru ummati. Jadi kalau bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, ini kata Rasulullah, bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, sementara bulan Sya'ban itu adalah bulannya Kanjeng Nabi, sedangkan bulan Ramadan itu adalah bulannya umatnya Kanjeng Nabi. Makanya dikatakan Rajab itu adalah syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Tidak ada bulan-bulan yang lain yang dinisbatkan atau yang disandarkan langsung kepada Allah, namanya langsung digandeng sama Allah, tuh nggak ada kecuali bulan Rajab. Makanya bulan Rajab dikatakan sebagai bulan yang paling mulia, karena bulan Rajab ini adalah bulan satu-satunya bulan yang namanya disandarkan kepada Allah. Syahrullah, bulannya Allah. Kalau bulan Sya'ban itu bulannya Kanjeng Nabi. Kalau bulan Ramadan bulannya umatnya Kanjeng Nabi, karena kebermanfaatannya lebih banyak untuk umatnya Kanjeng Nabi. Lah bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Bulannya Allah dalam artian Allah itu sangat menanti, Allah membuka lebar bagi siapapun yang ingin meminta, bagi siapapun yang ingin berdoa, bagi siapapun yang ingin dikabulkan hajatnya. Maka Allah membuka seluas-luasnya rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau beribadah dan mau berdoa di bulan Rajab. Lah karena Rajab ini adalah termasuk bulan yang Allah muliakan, sebagaimana bulan-bulan yang dimuliakan yang lain. Ketika pahala dilipat gandakan di bulan Rajab, maka begitu pula dosa-dosa akan dilipatkan di bulan Rajab. Karena ibaratnya Rajab itu adalah bulan yang kalau ibaratnya hari adalah hari misal hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus umpama. Di hari tersebut maka banyak door prize, banyak hadiah dari presiden seumpama. Karena itu adalah adalah hari kemerdekaan Indonesia. Begitu pula banyak pemberian dari presiden, begitu pula ketika ada pelanggaran yang terjadi di tanggal tersebut, maka akan dianggap sebagai perbuatan yang menghina terhadap hari kemerdekaan tersebut. Begitu pula di bulan Rajab. Bulan Rajab Allah memberikan banyak anugerah, Allah memberikan banyak pahala, Allah lipat gandakan pahala, ya maka
Allah juga akan sangat tidak senang ketika bulan yang Allah muliakan digunakan untuk berbuat maksiat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi dikatakan bulan Rajab adalah syahrullah, bulan Sya'ban adalah bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban adalah syahri, bulannya Rasulullah. Kemudian Ramadan adalah syahru ummati, bulannya umatnya Kanjeng Nabi. Memang apa keistimewaan dari bulan Rajab? Selain dari bulan Rajab itu adalah bulan yang satu-satunya bulan yang disandarkan kepada Allah, di bulan Rajab ini terdapat salah satu peristiwa, yakni Isra Mi'raj, yang nantinya tanggal 27 Rajab akan kita peringati. Tanggal 27 Rajab terdapat peristiwa agung, yakni peristiwa Isra Mi'raj. Nanti akan kita bahas dalam pertemuan kita di saat mendekati Isra Mi'raj. Selain daripada Isra Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab, di bulan Rajab ini juga adalah bulan di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi itu berada di bulan Rajab. Maka dengan mengingat hal itu kita berdoa sebagaimana Allah menciptakan awal mula bumi dan langit. Mudah-mudahan Allah perbaiki pula penciptaannya kepada kita. Allah menciptakan bumi dan langit dengan sebaik-baiknya, maka mudah-mudahan Allah juga mentakdirkan kita untuk memperbaiki perbuatan-perbuatan kita, untuk memperbaiki apa yang Allah ciptakan terhadap kita. Jadi kita berdoa dengan waktu yang berkah. Di mana waktu yang berkah ini bertepatan dengan di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebagaimana kita berdoa di tahun lalu, kita berdoa pula pada tahun ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban, dan berkailah kami dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Karena tiga bulan ini adalah tiga serangkai. Bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan itu tiga serangkai. Nisbatnya bulan Rajab itu kita nanam, bulan Sya'ban kita itu nyirami, bulan Ramadan kita panen. Maka gimana ceritanya kita mau panen kalau nggak kita siramin? Gimana ceritanya kita mau panen kalau nggak kita tanam? Maka Rajab ini adalah bulan-bulan di mana kita menanam. Makanya Bayai almarhum al-maghfur lah Romoyai Maimun Zubair, Allahu yarham, beliau mengatakan, nek Rajab ape maka sak terusnya yo ape. Ilmu titen nek Rajabe wong kok apik, maka sak terusnya apik. Nek Rajabe apik, insyaallah Ramadan ini kok apik. Jadi Rajab itu dijadikan barometer, ibu-ibu. Rajab itu dijadikan barometer. Kalau Rajabnya itu baik, maka insyaallah Ramadannya juga baik. Kenapa? Karena tadi saya katakan Rajab itu adalah waktunya menanam. Kalau kita menanamnya baik, kalau yang kita tanam sesuatu hal yang baik, kalau banyak yang kita tanam, maka banyak pula yang kita panen, baik pula yang kita panen. Begitupun sebaliknya, kalau di Rajab justru kebalikannya, naudzubillah, ketika Ramadan pun juga akan kebalikannya. Lah Ramadan dijadikan tolak ukur barometer untuk keseluruhan bulan dalam satu tahun. Kalau Ramadannya sudah tidak baik, maka dalam satu tahun ke depan pun juga tidak baik. Maka itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
wa ballighna Ramadan. Jadi 3 bulan ini 3 serangkai. Bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Menanam, menyirami, panen. Maka ayo kita isi, kita persiapkan nanti mulai nanti malam kita banyak melakukan ibadah-ibadah, kita banyak melakukan ibadah selain ibadah wajib juga ibadah sunnah, dengan niat mudah-mudahan Rajab kita ini bisa menjadi baik. Ketika Rajab kita ini baik, insya Allah Ramadan kita juga baik. Ketika Ramadan kita baik, maka seluruh bulan yang ada dalam tahun tersebut juga akan menjadi baik. Lah terus apa aja amalan-amalan yang harus kita lakukan? Apa saja amaliyah-amaliyah yang harus kita kerjakan untuk khusus di bulan Rajab ini? Lah ini yang perlu pemahaman ibu-ibu. Jadi pada dasarnya kita urut aja. Kita urut bahwasanya ketika malam 1 Rajab atau nanti malam kita itu disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah. Ini banyak seliweran dari mungkin ibu-ibu sekalian di FYP-nya, TikTok-nya, atau di Facebook-nya dan yang lain sebagainya. Ada penggalan-penggalan ceramah-ceramah yang mengatakan bahwasanya sholat sunnah Rajab atau sholat rogoib itu haram, nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada yang namanya sholat sunnah Rajab. Kemudian puasa Rajab itu nggak ada hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Ya, maka yang perlu dipahami ibu-ibu bahwa memang kita tidak mengkhususkan sholat ini sebagai nama sholat Rajab. Nggak ada yang namanya sholat Rajab, itu nggak ada. Kita hanya melakukan sholat sunnah di bulan Rajab. Cuma penamaan kita biasanya udah langsung dibilang aja sholat bulan Rajab. Nggak perlu sholat di dalam bulan Rajab, itu nggak perlu. Sudah maklum bahwasanya maksudnya itu sholat di bulan Rajab. Tapi biasanya ngomongnya sholat bulan Rajab atau sholat Rajab. Ya itu nggak apa-apa. Jadi pada intinya yang disunnahkan itu adalah kita memperbanyak amalan-amalan di malam tanggal 1 Rajab. Lah, amalan yang paling baik untuk kita lakukan, karena pada malam hari itu kita tidak bisa puasa, maka yang paling baik itu adalah dengan melaksanakan sholat. Lah sholat ini entah penamaannya sholat Rajab, entah penamaannya sholat rogoib, yang jelas ketika kita niat, maka kita niat sholat sunnah. Sudah begitu saja. Kita niat sholat sunnah di bulan Rajab bisa, atau kita niat sholat sunnah saja bisa. Nggak perlu kita sampaikan saya niat sholat bulan Rajab atau niat sholat Rajab. Nggak perlu, cukup saya niat sholat di bulan Rajab atau saya niat sholat sunnah, cukup gitu saja. Itu ibu-ibu, jadi tidak ada keharaman untuk melaksanakan sholat rogoib. Sholat rogoib itu istilah yang biasanya digunakan di Palestina. Di Palestina ada namanya istilah sholat rogoib. Sholat rogoib itu ya istilah untuk menamai sholat sunnah yang dilakukan di bulan Rajab. Ya karena kan kita bingung ibu-ibu kalau seumpama tidak ada istilah namanya. Ada sholat awal bulan Rajab, ada sholat nisfu Sya'ban, ada sholat terus macam-macam. Lah macam-macam sholat sunnah ini kan kalau nggak kita namain, hanya penamaannya saja, kalau nggak kita namain bingung. Kita kan bingung. Maka cukup dinamai, tapi dalam niatnya cukup saya niat sholat sunnah mutlak, atau saya niat sholat sunnah, begitu saja.
Tidak perlu ada embel-embel saya niat sholat sunnah rogoib, niat sholat sunnah rojab, nggak ada. Sholat sunnah rojab itu tidak ada memang, tidak ada. Nah ini kan berarti hanya kesalahan penyebutan saja ya ibu-ibu ya, hanya penyebutan saja, bukan berarti ibadahnya kemudian haram, bukan berarti kemudian puasanya haram. Ibadah tidak haram. Lah apakah ada tuntunannya? Apakah Rasulullah juga melakukan sholat tersebut? Apakah Rasulullah juga memerintahkan puasa tersebut? Dikatakan dalam hadisnya bahwasanya an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma yauman min rajabin kana kasiyami sanatin. Barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, maka dia seperti halnya puasa 1 tahun. Kasiyami sanatin. Wa man shoma sab'ata ayyamin ghulliqat anhu sab'atu abwabi jahannam. Barang siapa yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab, tadi kalau 1 hari, maka pahalanya seperti pahala puasa 1 tahun. Kalau yang puasanya 7 hari, ghulliqat anhu sab'atu abwabi jahannam, maka akan ditutup, akan dikunci baginya 7 pintu neraka jahanam. 7 pintu neraka jahanam akan ditutup untuknya. Kemudian waman shoma thamaniyata ayyamin, barang siapa yang berpuasa 8 hari, futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah, maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga baginya. Waman shoma asyrata ayyamin lam yas'alillah azza wa jalla syai'an illa a'tah. Dan barang siapa yang berpuasa 10 hari di bulan Rajab, 10 hari di bulan Rajab dari tanggal 1 sampai tanggal 10, maka lam yas'alillah syai'an illa a'tah, maka tidaklah dia meminta kepada Allah kecuali Allah akan memberikan apa yang dia minta. Wa man shoma khamsata asyara yauman, dan barang siapa yang berpuasa 15 hari, nada munadin minas sama, akan ada suara panggilan dari langit yang mengatakan qad ghufira laka ma salafa, telah diampuni semua dosa-dosamu yang telah lalu, fasta'nifil amal, maka buatlah amal yang baru, qad buddilat sayyi'atuka hasanatin, telah diganti semua keburukan-keburukan yang telah engkau lakukan, telah diganti dengan perkara yang baik. Wa man zada zadahullah, barang siapa yang menambahkan akan ditambahkan lagi oleh Allah. Maka kesunahan yang pertama yang bisa kita katakan, yang bisa kita sampaikan adalah berpuasa di tanggal 1 bulan Rajab, minimal di tanggal 1 bulan Rajab. Nanti kalau seumpama bisa ditambah 7 hari bulan Rajab. Kalau bisa tambah 1 hari jadi 8 hari bulan Rajab. Kalau seumpama bisa tambah 10 hari di bulan Rajab. Tadi dikatakan yang berpuasa 10 hari, maka lam yas'alillah azza wa jalla syai'an illa a'tah, maka tidaklah dia meminta kepada Allah kecuali Allah langsung akan mengijabahnya. Allah langsung akan memberikannya. Puasa ya ibu-ibu ya, puasa 10 hari, puasanya yang beneran puasa. Ya puasa mulutnya, ya puasa perutnya, ya puasa matanya, ya puasa dari makan dan minum, puasa dari ghibah namimah, puasa dari ngejelek-jelekin orang lain, itu puasa yang beneran. Maka itu ibu-ibu kesunahan-kesunahan yang ada di bulan Rajab diantaranya adalah berpuasa. Kemudian tadi sudah disampaikan ketika malam nanti, malam tanggal 1 Rajab, kita disunahkan untuk melakukan sholat sunnah. Nah, sholat sunnahnya ini adalah sholat sunnah yang dilakukan sampai 12 rakaat. Atau mau sholat sunnah yang lain bisa, sholat sunnah tahajud,
Yang jelas pada intinya adalah menghidupkan malam tanggal 1 Rajab. Karena dikatakan bahwasanya ada 5 malam, di mana kalau kita sepanjang tahun, dalam durasi 1 tahun, mulai dari Muharram sampai kemudian Dzulhijjah, ini ada 5 malam, di mana 5 malam ini kalau umatnya Nabi Muhammad itu menjumpai 5 malam ini dalam keadaan beribadah, maka permintaannya atau doanya tidak akan mungkin tertolak. Yang pertama itu diantaranya adalah ini, malam tanggal 1 bulan Rajab. Yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga adalah malam Idul Adha. Yang keempat adalah malam Idul Fitri. Kemudian yang kelima, saya lupa yang kelima. Yang pada intinya ada 5. Ada 5, ada bulan malam tanggal 1 bulan Rajab, ada malam nisfu Sya'ban, ada malam hari raya Idul Adha, malam hari raya Idul Fitri. Makanya kan kemarin kami sampaikan bahwasanya di malam hari raya itu setidaknya kita menghidupkan malam itu dengan beribadah, karena malam-malam tersebut adalah malam yang mustajabah untuk berdoa. Nah, termasuk diantaranya adalah malam tanggal 1 bulan Rajab. Maka nanti mulai dari maghrib, kalau maghrib berkumandang, adzan maghrib berkumandang, langsung kita berdoa, kita bersyukur kepada Allah. Kita berdoa, minimal doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu diulang-ulang terus, nggak apa-apa ibu-ibu, sambil masak, sambil nonton, sambil ngapain. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi supaya kita mendapatkan keberkahan sehingga dimudahkan dalam melaksanakan ibadah di bulan Rajab. Di mana tadi kita sampaikan, ketika di bulan Rajab itu perbanyak ibadah, ketika di bulan Rajabnya baik, maka insya Allah Ramadannya pun juga ibadah, Ramadannya pun juga baik, insya Allah. Maka mulai nanti malam diperbanyak berdoa. Kemudian salah satu hal yang diutamakan lagi adalah memperbanyak istighfar, ibu-ibu. Memperbanyak istighfar. Setiap hari di waktu pagi dan sore, berarti mulai dari nanti besok pagi setelah subuh atau menjelang subuh, silahkan. Yang jelas di pagi hari sambil nyapu-nyapu, sambil ngapain, sambil mengucapkan bibirnya Astaghfirullahaladzim, 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 minimal 50 kali. Kemudian sorenya juga sebelum maghrib, sore-sore, sambil nyuapin anaknya Astaghfirullahaladzim, 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 50 kali. Karena memang di bulan Rajab itu salah satu amal yang diutamakan adalah membaca istighfar atau memohon ampun kepada Allah. Nah, kemudian di malamnya mulai dari nanti malam itu adalah malam tanggal 1 Rajab. Maka kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi sholatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu. Mau 2 rakaat saja silahkan, ditambah 2 rakaat lagi jadi 4 rakaat silahkan, mau witir 2 sama 1 silahkan. Yang jelas di malam tanggal 1 bulan Rajab itu adalah malam yang mustajabah, sehingga kita disunnahkan untuk melakukan amal, melakukan kebaikan, melakukan ibadah, kemudian kita berdoa di dalamnya. Insya Allah doa-doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah kemudian karena waktu ini adalah waktu yang mustajabah ibu-ibu, maka yang diminta pun jangan perkara yang remeh-temeh. Ibaratnya kita mau berkunjung ke presiden, kemudian untuk berkunjung ke presiden kan sulitnya minta ampun. Nah ini presiden mumpung lagi ulang tahun membuka open house. Siapapun rakyat yang mau salaman, yang mau ngomong sama Pak Prabowo, diperbolehkan semuanya di istana. Istana dibuka lebar. Nah pastinya ketika kita kemudian sampai ke istana, kita ditanyai, diberikan pilihan, mau minta apa, mau minta hadiah apa, mestinya kita akan minta hadiah yang sekiranya hadiah itu paling besar manfaatnya buat kita. Nggak mungkin kan kita cuma minta hadiah ciki satu, Pak Prabowo, saya minta hadiah beliin pulsa 100.000, kan tidak. Pastinya kita akan meminta hal yang besar, yang paling besar manfaatnya buat kita. Begitu pula malam-malam mustajabah yang telah Allah berikan, ini sayogyanya kita gunakan untuk berdoa hal-hal yang paling bermanfaat buat kita. Apa yang paling bermanfaat buat kita? Umur yang berkah, kemudian kesehatan, kemudian anak soleh soleha, kemudian rezeki yang melimpah dan berkah. Jadi hal-hal yang memang besar dalam hidup kita itu yang kita panjatkan di malam tanggal 1 bulan Rajab. Maka mulai dari nanti pulang dari pengajian ditulis ibu-ibu, nanti malam saya mau doa apa aja ya, doa 1, 2, 3, 4, 5, sebenarnya kelupaan. Nah, nanti ketika malam di sela-sela setelah sholat, setelah 2 rakaat berdoa dibacain. Sholat lagi 2 rakaat, habis sholat 2 rakaat dibacain lah wiridannya ibu-ibu. Jadi tidak perlu berjamaah. Kalau sholat sendirian bagaimana? Ya sudah, sholat seperti biasanya 2 rakaat, kemudian setelah salam baca astagfirullahaladzim, 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 kemudian membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu terus dibaca sampai 100 kali. Setelah 100 kali kemudian baru berdoa apa yang tadi siang ibu-ibu tulis. Betul, saya minta apa? Ya Allah, saya lagi butuh ini ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan panjang umur, keberkahan umur. Ya Allah, mudah-mudahan anak kami soleh soleha, anak kami mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan yang lain sebagainya. Maka ayo ibu-ibu, Allah telah memberikan waktu yang baik buat kita. Allah telah memberikan waktu yang sempurna buat kita, maka jangan kita sia-siakan waktu yang Allah berikan ini. Allah telah memberikan kita kesempatan untuk berdoa dan akan diijabah, maka jangan sia-siakan waktu yang Allah sediakan buat kita. Mudah-mudahan dengan pengajian kita ini kita bisa beribadah di malam tanggal 1 bulan Rajab. Mudah-mudahan berkah dari pengajian ini kita bisa memaksimalkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah di bulan Rajab. Mudah-mudahan dengan berkah pengajian ini kita bukan hanya disampaikan pada bulan Rajab, bukan hanya disampaikan pada bulan Sya'ban, tapi kita juga disampaikan pada bulan Ramadannya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa 'ala alihi washabihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sebelum saya tutup ibu-ibu, untuk puasa bulan Rajab yang tadi disampaikan, hukumnya sunnah. Ibu-ibu bisa dalam satu hari kemudian diniatkan dua puasa, yang satu wajib, yang satu sunnah. Jadi semisal ibu-ibu masih punya hutang puasa tahun kemarin yang masih belum diqodho, maka sambil ngodoin puasa di tahun kemarin, sambil diniatin sunnah puasa bulan Rajab. Jadi dalam satu hari, misal besok kan Senin tanggal 1. Nah itu ibu-ibu niatnya niat qodho puasa saya di tahun kemarin sama niat puasa sunnah bulan Rajab. Nah itu nggak apa-apa. Nah jadi kalau dalam puasa itu bisa digabungkan dua niat, sama-sama sunnah. Jadi semisal besok kan Senin itu juga ada kesunahan puasa di hari Senin Kamis. Maka kita niat puasa untuk bulan Rajab atau dan niat puasa Senin Kamis, puasa di hari Senin itu boleh. Jadi menggabungkan niat yang sama-sama sunnahnya dalam puasa itu diperbolehkan, atau menggabungkan antara yang satu wajib puasanya, yang satu sunnah juga diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah dalam satu hari meniatkan dua puasa yang hukumnya sama-sama wajib. Jadi semisal di bulan Ramadan niat puasa bulan Ramadan plus niat qodho Ramadan tahun kemarin, nggak boleh. Atau puasa nadar, kan biasanya ada orang nadar, saya nadar kalau anak saya lulus saya puasa 3 hari. Ternyata puasa nadarnya itu dilakukan bebarengan sama bulan Ramadan. Nah ini nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena dua-duanya hukumnya wajib. Nah kalau sama-sama sunnahnya atau yang satu wajib yang satu sunnah, maka diperbolehkan. Maka besok dan seterusnya kalau seumpama masih ada hutang-hutang puasa, qodho puasa di tahun sebelumnya, silahkan diqodhoi sambil niat puasa di bulan Rajab. Kurang lebihnya mohon maaf ibu-ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.